Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 29 Desember 2021, kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kasih sayang-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini terus mendapat anugerah Tuhan lewat karunia kehidupan dan kesempatan untuk berkarya. Kami memohon tuntunan firman Tuhanlah yang akan menolong dan mampukan kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu. Kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendarahan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Berjalan dalam terangnya. Terang adalah sebuah suasana yang dapat membuat mata kita mengenal segala sesuatu. Berbeda dengan gelap yang justru membuat kita tak mampu melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Terang akan membuat kita cepat menyelesaikan hal yang sedang kita kerjakan, sedangkan gelap akan membuat kita sulit menyelesaikan pekerjaan. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah terang dunia, sehingga setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam hidupnya. Namun orang Farisi tidak menerima perkataan Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap menyatakan dengan jelas mengenai dirinya, walaupun orang Farisi tidak mengetahuinya. Yesus diutus untuk menyatakan kehendak Bapanya. Dan demikian hanya dua pribadi yang memahami Yesus, yaitu dirinya dan Bapa. Untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, kita membutuhkan terang Tuhan agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita sadar bahwa diri kita lemah untuk dapat berjuang tanpa Tuhan, karena tekanan kenikmatan dunia amat kuat. Itulah sebabnya kita membutuhkan terang, agar kita mampu menghadapi segala kesulitan hidup yang dapat membuat kita jatuh. Terang Tuhan telah tersedia bagi kita dalam Yesus Kristus, sehingga kita hanya membutuhkan kesediaan dan kesungguhan hati. Apakah kita mau berjalan dalam terangnya atau tidak? Jika kita berani mempercayakan diri kita kepadanya dan hidup dalam terangnya, maka kita akan memperoleh terang yang membuat kita melihat dan merasakan sukacita. Terpujilah Kristus sang terang abadi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu meneguhkan kami. Kami akan terus berjalan dalam terang
Tuhan sehingga kami dapat melihat dan merasakan sukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Dusa Kampulembang, keluarga Bapak Kuspa Margarande, keluarga Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritung, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yunus Bangke, keluarga Ibu Irma Pabunga. Tuhan, dalam kuasa-Mu dan penyertaan-Mu, kami serahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan memberkati dan menyatakan kemurahan-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan menjamah, menolong, sehingga kesembuhan yang sempurna terjadi dari Tuhan bagi mereka. Mendoakan bagi yang berulang tahun, Tuhan memberkati dan menyempurnakan sukacita itu. Berdoa bagi pelayanan majelis gereja Jemaat Sidoarjo, Tuhan menolong menyertai sehingga pelayanan yang dilaksanakan sungguh memuliakan Tuhan dan sungguh menjadi topangan iman yang kokoh bagi keluarga yang ada di perantauan. Tuhan memberkati sehingga mereka senantiasa dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.